Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 841. Ekspresi di wajah tampan Stefan sedih. Olivia, aku nggak sepenuhnya berbohong padamu. Ada yang benar dari perkataanmu. Aku mencintaimu. Itu sangat benar. Iya, kamu mencintaiku. Kamu hanya suka berbohong padaku. Kamu mau minggir atau enggak? Kalau kamu nggak mau minggir, aku akan menjeput kakimu sampai patah. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan paksa. Stefan tidak berani menggunakan cara melukai diri sendiri untuk mendapatkan wanita Olivia kembali. Jadi, dia menarik kakinya dengan patuh, lalu melihat Olivia menutup pintu dan menguncinya di depan matanya. Setelah sekian lama, Stefan akhirnya kembali ke kamarnya sendiri. Setelah mandi, dia memindahkan satu sofa dan meletakkannya di depan pintu kamar Olivia. Dia kemudian mengambil selimut dan duduk di sofa itu, lalu tidur dengan balutan selimut di depan pintu. Dia takut setelah dia tertidur, Olivia akan menyelinap keluar diam-diam, lalu memanjat tembok dan pergi. Olivia memang punya rencana itu. Tengah malam, dia diam-diam membuka pintu dengan pelan. Begitu dia membuka pintunya sedikit, dia melihat Stefan sedang tidur di sofa sambil memakai selimut. Dia sangat terkejut, sehingga dia segera menutup pintu itu lagi. Stefan tukang tipu. Bisa-bisanya pembohong itu menghalang di pintu. Olivia memaki Stefan ribuan kali dalam hati. Dia tidak punya harapan untuk menyelinap pergi lagi sekarang, jadi dia pun pergi tidur. Mungkin karena suasana hatinya sedang buruk, dia jadi mengalami mimpi buruk terus setiap kali tidur. Dia bermimpi dia dan Stefan bertengkar, dan terus bertengkar sepanjang malam. Ketika bangun keesokan paginya, dia jadi tidak tahu apakah dia sudah bangun atau masih bermimpi. Dia merasa wajahnya basah. Dia pun mengangkat tangan untuk menyentuh wajahnya, dan telapak tangannya langsung basah dan penuh dengan air mata. Dia dan Stefan bertengkar sepanjang malam dalam mimpinya, jadi dia menangis sepanjang malam dalam mimpi. Dia berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit. Stefan yang berjaga di pintu sepanjang malam, bangun dan mengetuk pintu. Namun, Olivia mengabaikannya. Stefan berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama, lalu akhirnya memindahkan sofa kembali ke kamar. Kring, kring, kring. Ponsel Stefan berdering. Dia melirik ke layar untuk melihat siapa yang menelepon, lalu cepat-cepat mengangkatnya. Reiki, apa kamu sudah memikirkan cara yang bagus? Cepat beritahu aku. Aku harus bagaimana supaya Olivia bisa memaafkanku dan gak perang dingin terus denganku. Reiki berkata, apa aku masih sempat menutup teleponnya sekarang? Stefan tampak bingung. Stefan, kalian berdua gimana sekarang? Menurutku, sarannya Junia lumayan bagus. Dia sudah belasan tahun berteman dengan istrimu dan mengenali istrimu dengan baik. Bagaimana kalau kamu membiarkan istrimu pulang ke rumah kakaknya untuk beberapa hari? Untuk menenangkan diri. Yang harusnya kamu lakukan itu bukanlah mengurungnya di rumah, tapi belajar untuk menghormatinya, mempercayainya, memahaminya, dan menghilangkan sifatmu yang selalu ingin mendominasi dan menang sendiri itu. Dengan begitu, kalian berdua baru punya kesempatan untuk berbaikan seperti sebelumnya. Maksud Reiki adalah menyuruh Stefan menghilangkan sifatnya yang mau dominan dan keras kepala, belajar untuk benar-benar mencintai, menghormati, mempercayai, dan memahami seorang wanita. Kalau tidak, pertengkaran mereka berdua hanya akan semakin besar. Olivia adalah wanita yang sangat mandiri. Dia nggak menyukai perbuatanmu yang seperti ini. Dia juga nggak mungkin bisa bersikap seperti orang lain, yang selalu mendahulukan dirimu. Stefan, yang harus berubah itu bukan istrimu, tapi dirimu sendiri. Raut muka Stefan masam. Dia tidak berkata apa-apa. Oh iya, aku sampai lupa mengatakan tujuanku menelepon. Aku menelepon karena mau bertanya, kamu bakal ke kantor nggak hari ini? Sekarang sudah jam 8 lewat. Beri kepastian, supaya aku bisa memberikan jawaban pada Aksa. Dia sedang menunggumu di ruang VIP. Dia bilang, kalau kamu ke kantor, dia akan terus menunggu. Kalau kamu nggak ke kantor, dia akan pergi ke rumahmu untuk menemuimu. Mendengar hal tersebut, raut muka Stefan semakin masam dan ekspresinya semakin dingin. Dia sampai melupakan Aksa, kakak sepupunya Olivia. Katakan padanya, aku sebentar lagi akan pergi ke kantor. Bab 842. Stefan tidak mungkin membiarkan Aksa datang ke sini.
Aksa tidak tahu kalau dia sedang membatasi kebebasan Olivia, dan Olivia mungkin belum terpikir untuk meminta bantuan pada pria itu. Kalau pria itu datang ke rumah untuk menemuinya, maka pria itu akan tahu tentang Olivia. Stefan tidak peduli dengan orang lain, tapi dia tidak boleh menganggap enteng Aksa dan ibunya. Terlebih lagi, Yuna adalah bibi kandungnya Olivia, mereka punya alasan dan hak yang cukup untuk membela Olivia. Oke, aku akan memberi tahu Aksa. Setelah mengatakan itu, Reiki segera menutup telepon, karena dia takut kalau dia terlambat sedikit saja, temannya itu akan menanyakan apa yang harus diperbuat lagi. Stefan tidak mau mendengarkan sarannya, jadi apalagi yang bisa dia lakukan. Stefan segera meninggalkan villa. Sebelum pergi, dia berpesan pada Pak Marwan untuk mengingatkan Olivia untuk sarapan. Dia meninggalkan setengah dari pengawal-pengawal di villa, untuk mencegah Olivia melarikan diri saat dia tidak di rumah, 40 menit kemudian. Di kantor Aditama Group, di ruang kerja Presdir. Stefan dan Aksa masuk ke ruangan. Stefan langsung berjalan menuju mejanya dan duduk di kursi hitam, sementara Aksa mengikuti pria itu masuk dan tidak bersikap sungkan, langsung duduk di seberang pria itu. Selfie menuangkan air hangat untuk keduanya, lalu keluar dari ruangan. Wajah kedua presdir itu sangat masam, sampai-sampai Reiki juga tidak berani nimbrung. Apalagi Selfie, dia lebih tidak berani berlama-lama di sana. Stefan, apa kamu nggak dengar apa yang pernah aku katakan padamu? Amelia masih belum sepenuhnya melupakanmu. Kamu langsung mengakui segalanya pada Olivia. Apa kamu pernah mempertimbangkan perasaan Amelia? Amelia akan pulang besok. Kalau dia tahu sahabat baiknya ternyata adalah saingannya dalam urusan cinta dan merebut pria yang paling dicintainya, dia akan mengamuk. Aksa sangat marah. Dia juga tidak sungkan-sungkan lagi. Setelah identitas Stefan terungkap, reaksi Olivia tidak pernah diberitakan. Aksa juga pernah berpikir ingin menghubungi Olivia, namun ponsel wanita itu mati. Dia mengira wanita itu tidak ingin diganggu oleh media, sehingga mematikan ponselnya. Dia juga mengira Olivia sangat gembira ketika mengetahui bahwa Stefan adalah tuan muda keluarga Aditama. Bagaimanapun juga, pria ini adalah tuan muda dari keluarga terkaya di Mambera. Dengan menikah dengan Stefan, itu artinya Olivia adalah menantu keluarga Aditama, yang sangat terhormat dan memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Ditambah lagi, Stefan muda dan tampan. Wanita mana yang tidak menyukainya? Karena itulah, Aksa juga marah pada Olivia, bukan hanya pada Stefan. Dia merasa adik sepupunya itu hanya peduli pada pernikahannya dan mengabaikan perasaan Amelia, bahkan menambahkan garam pada luka adiknya. Aksa sangat menyayangi adiknya. Stefan menatap pria itu dengan dingin, lalu berkata dengan dingin, ukuran pernikahanku dengan Olivia adalah urusan kami berdua. Nggak ada hubungannya dengan adikmu. Apa aku perlu mempertimbangkan perasaan adikmu kalau aku mau mengakuinya? Kalau aku mempertimbangkan perasaan Amelia, siapa yang akan mempertimbangkan perasaanku? Aku nggak pernah berjanji apa-apa pada Amelia, atau menerima perasaannya. Aku nggak berhutang apapun padanya. Kenapa aku harus memikirkan perasaannya? Memangnya kalau dia masih nggak bisa melupakan aku jadi nggak boleh mengakui segalanya pada Olivia selamanya. Aksa, aku tahu meskipun kamu dan Olivia adalah sepupu, kalian nggak dekat. Kamu lebih sayang pada adik kandungmu. Itu sangat normal. Tapi, saat kamu lebih menyayangi adikmu, tolong jangan lukai adik sepupumu juga. Dia nggak tahu apa-apa. Aku nggak pernah memberitahu dia tentang wawancara itu sebelumnya. Dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Kenapa kamu menyalahkannya? Aksa membuka mulutnya, tapi tidak bisa membantah. Bab 843. Setelah sekian lama, Aksa akhirnya bertanya, apa reaksi Olivia setelah mengetahui identitasmu? Kenapa ponselnya nggak bisa dihubungi, selalu mati? Stefan berkata sinis, sepupu yang baru saja kenal memang nggak dekat, ya. Ponselnya Olive sudah bisa dihubungi tadi malam. Kamu bilang selalu mati. Kamu telepon berapa kali? Apa aku harus memberitahumu apa reaksinya? Itu urusanku dengan dia, nggak ada hubungannya denganmu. Meskipun Yuna adalah bibinya Olivia, mereka juga baru tak lama ini mengetahuinya. Mereka belum dekat. Bagi Stefan, hanya kakak Olivia yang pantas marah padanya.
Keluarga Sanjaya belum pantas melakukan itu, Aksa diam saja. Setelah terdiam beberapa saat, Aksa berkata, Stefan, maaf mengganggumu dan datang ke sini hari ini. Perkataanku agak egois dan hanya mementingkan perasaan Amelia, tanpa mempertimbangkan perasaan Olivia. Kamu lebih memahami Olivia, jadi kamu seharusnya tahu dia orang seperti apa. Setelah mengetahui identitasmu, kalau dia menerimanya dengan senang, itu bagus. Tapi kalau dia marah, kamu nggak boleh menyalahkan dia. Beri dia sedikit waktu untuk mempertimbangkannya. Aku juga nggak terlalu memahaminya. Tapi, kalau dia bisa memiliki sifat yang periang meskipun sudah kehilangan kedua orang tua sejak kecil, itu berarti dia adalah orang yang sangat kuat, yang selalu menghadapi cobaan dan ujian hidup dengan senyuman. Aku yakin dia juga bisa menerima semua kebohongan-kebohongan kalian sebelumnya. Ketika Aksa membela Olivia, Stefan jadi terdiam. Melihat Stefan diam saja, Aksa juga tidak mengatakan apa-apa. Ruangan itu jadi sunyi. Setelah beberapa waktu, Stefan tiba-tiba bertanya kepada Aksa dengan suara rendah, "Dulu, ketika istrimu menyerah untuk mengejarmu, bagaimana caramu membuatnya berubah pikiran dan terus mencintaimu?" Aksa mengerjapkan mata. Apa Stefan sedang meminta saran dan ingin belajar darinya? Aku menggunakan ketulusanku. Aku memperlakukannya seperti yang bagaimana dia memperlakukanku padaku. Dia memang sudah mencintaiku, jadi waktu aku bersedia menerima perasaannya dan mengejarnya balik, serta memperlakukannya dengan baik, dia dengan cepat memaafkanku. Stefan terdiam lagi. Melihat Stefan sepertinya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, Aksa bangkit dan berkata, "Stefan, maaf mengganggu. Aku pergi dulu. Adiknya akan pulang besok. Semuanya sudah seperti ini sekarang, jadi mereka harus menghadapinya." Stefan tidak bangkit dari kursinya untuk mengantar pria itu keluar setelah Aksa pergi. Reiki masuk. Stefan benar-benar tidak berpura-pura di depan Reiki. Dia langsung bertanya kepada pria itu dengan wajah sedih, "Apa aku benar-benar harus melepaskan dan membiarkan Olive meninggalkanku? Kepergian sementara yang akan diganti dengan kebersamaan seumur hidup. Aku rasa itu sepadan. Dia ingin bercerai. Kalau dilihat dari sifat Olivia, wajar saja kalau dia meminta cerai ketika marah. Biasanya, pasangan lain juga akan mengungkit cerai kalau sedang bertengkar hebat. Dia hanya mengungkitnya, tapi memangnya kalian benaran bercerai? Kalian bahkan nggak pergi ke kantor pengadilan negeri. Dia cuma bilang saja, kalian itu pasangan muda, jadi setiap kali berantem langsung bilang mau cerai, mau putus. Sekarang ini, kalian kan sama saja seperti bertengkar. Istrimu hanya mengatakannya karena kesal. Kamu menganggapnya serius." Stefan menggaruk kepalanya dengan kesal, lalu berkata, "Aku khawatir dia nggak akan kembali lagi setelah pergi." Bab 844. Kalau semuanya terungkap 2 bulan yang lalu, aku yakin dia akan menceraikanmu tanpa pikir panjang, dan nggak akan menoleh ke belakang lagi. Tapi, ini kan sekarang. Menurutku, dia nggak akan bercerai dan pergi begitu saja. Perasaannya padamu nggak mudah dilepaskan begitu saja. Setelah jeda sebentar, Reiki bertanya dengan nada bergosip, "Kamu sudah buat dia hamil belum?" Stefan berkata, "Dia nggak hamil. Tak satu pun dari mereka yang menggunakan kontrasepsi ketika melakukan itu, dan dia sudah berusaha keras untuk membuat istrinya hamil. Namun, tetap tidak ada tanda-tanda kehamilan. Mungkin belum takdirnya untuk punya anak. Itu tidak cukup. Kalau begitu, nggak ada yang bisa digunakan untuk mengikat kalian. Kamu cuma bisa memikirkannya sendiri. Tanya pada dirimu sendiri, kalau kamu Olivia, bagaimana perasaanmu kalau kamu dibuat pingsan dan dikurung di rumah setelah dibohongi seperti itu? Sekarang ini kita nggak perlu membahas apa kamu membohonginya atau enggak. Kalau mau dibahas, hal itu bukan hal yang terlalu besar, tapi juga bukan masalah kecil. Yang lebih penting adalah apa yang kamu lakukan setelah itu. Kamu membuat Olivia merasa sangat nggak nyaman. Kamu takut dia akan menceraikanmu, tapi memangnya kamu bisa mencegah hal itu dengan mengurungnya di rumah seperti ini? Itu hanya akan membuat masalah kalian semakin besar, jangan perlakukan dia seperti tahanan di rumah. Berpisahlah selama beberapa hari. Kalian berdua sama-sama menenangkan diri selama beberapa hari. Kamu juga pikirkan baik-baik, apa yang harus kamu lakukan ke depannya supaya Olivia bisa mempercayaimu lagi. Karena kebohonganmu ini telah membuat dia kehilangan kepercayaan padamu.
Ketika dia sudah tenang nanti, dia pasti akan mengingat semua kebaikanmu, hal-hal kecil yang telah kamu lakukan selama ini. Bagaimana kamu selalu membantu dan berada di sisinya setiap kali dia menghadapi kesulitan. Itu semua adalah bagian dari kehidupan kalian sebagai suami istri. Setelah dia mengingat kebaikan-kebaikanmu, kamu harus berusaha lebih keras untuk mengembalikan kepercayaannya padamu. Lagian, hanya mencairkan suasana di antara kalian, kan? Kalau kamu terus mengurungnya di rumah, dia hanya akan mengingat keburukanmu, mengingat bagaimana kamu membohonginya. Dia nggak akan mengingat apa yang kamu lakukan untuknya. Kamu juga nggak boleh menyalahkannya karena berpikir seperti itu. Kebanyakan orang juga akan seperti itu. Kalau lagi marah dengan seseorang, yang dipikirkan dan diingat pasti hanya keburukan orang itu. Jadi, dia akan terus marah, tanpa henti. Siapa yang akan mengingat kebaikan orang pada diri sendiri kalau sedang marah? Semua orang akan mengalami amnesia jangka pendek saat itu terjadi. Stefan diam saja, tampak tenggelam dalam pikirannya. Stefan, pikirkanlah baik-baik. Sebenarnya, meskipun dibohongi, semuanya bisa berlalu kalau kamu meminta maaf. Kamu membuat situasinya jadi menegangkan seperti ini. Apa yang kamu lakukan setelah itu yang salah? Itu namanya menambahkan bahan bakar ke api yang sudah membara. Sudah salah, makin salah. Aku nggak tahu apa yang dipikirkan Olivia. Yang jelas, kalau aku sudah dibohongi masih dibuat pingsan dan dikurung di rumah, aku pasti akan sangat membencimu. Coba pikir apa yang akan kamu rasakan kalau diperlakukan seperti itu. Kamu buru-buru datang ke sini tadi. Sudah makan belum? Aku pikir, kamu pasti nggak makan dengan baik dalam 2 hari terakhir ini. Mau keluar makan, nggak? Aku yang traktir. Stefan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga nggak bisa makan sekarang. Apa Olivia mogok makan? Nggak, sih. Dia tetap akan makan kalaupun langit runtuh. Reiki tersenyum dan berkata, itu bagus. Kita manusia bergantung pada makanan. Mau langit runtuh sekalipun, kita tetap harus makan, jangan membuat diri sendiri kelaparan. Dia merasa dia akan punya kekuatan untuk melawanku kalau dia makan dengan kenyang. Jangan gunakan kata, melawan, seperti musuh saja. Kalian itu suami istri, bukan musuh. Itu hanya konflik kecil saja. Pasangan mana yang gak pernah berkonflik dalam hidup mereka? Suami istri bertengkar, lalu berbaikan lagi. Semuanya pelan-pelan akan berlalu. Stefan memandang temannya dan berkata, Reiki, kamu pacar saja nggak punya, tapi kamu bisa menjadi konsultan cinta dan ahli dalam masalah pernikahan. Reiki tersenyum dan berkata, aku hanya membantu dan jadi pengamat. Sebenarnya, selain kalian berdua yang sedang berkonflik, kami yang mengamati dari luar paham jelas apa yang harus dilakukan. Stefan, kamu harus mengubah sikapmu. Kamu harus mengurangi sikap ingin mendominasimu itu. Bab 845. Kalau Olivia bilang mau cerai, nggak menakutkan, karena kalian nggak mengambil tindakan itu. Apa yang kamu takutkan dari surat cerai yang ditulisnya? Asalkan nggak ada akta cerai, kalian masih bisa kembali seperti semula lagi. Itu semua tergantung pada bagaimana kamu menghadapi hal ini. Pikirkan baik-baik sekarang-sekarang. Aku akan keluar untuk membelikanmu makanan dan kembali lagi ke sini. Ini baru 1 hari 1 malam, tapi kamu seperti sudah kehilangan semangat hidup. Aku sampai kasihan melihatnya. Stefan mengambil barang yang ada di atas meja dan melemparkannya ke Reiki. Dia tertawa dan berkata marah, aku baik-baik saja. Nggak usah berusaha meyakinkan aku. Bilang pada juniamu itu, kalau dia mau Olivia meninggalkanku, itu nggak mungkin. Melihat Stefan tersenyum, Reiki berkata, aku lega kalau kamu masih tahu cara tertawa. Dia pun pergi membeli makanan untuk temannya itu, hati Stefan terasa hangat. Dia beruntung memiliki teman seperti Reiki. Ketika sendirian di ruangan itu, Stefan dari kursinya bangkit, berjalan ke jendela, dan melihat gedung-gedung tinggi di kejauhan. Kata orang, kalau kita mundur selangkah, kita akan bisa melihat pemandangan yang lebih cerah. Apa dia sudah keterlaluan? Kalau dia mundur 2 langkah, apa semuanya bisa lebih baik? Dia memikirkannya baik-baik. Setelah mendengar perkataan Reiki dan kakak iparnya, dia menyadari apa yang dia lakukan ini benar-benar memperburuk hubungannya dengan Olivia. Baik itu Kak Odelina, Junia, maupun Reiki,
mereka semua memberitahunya bahwa Olivia bukanlah seseorang yang akan kabur. Istrinya itu hanya ingin menenangkan diri sekarang. Kakak iparnya bilang Olivia yang saat ini seperti segenggam pasir di tangannya. Semakin erat dia memegangnya, semakin cepat pasir itu akan jatuh. Orang-orang yang membujuknya secara tidak langsung mengingatkannya bahwa dia terlalu ingin menang sendiri. Kring, kring, kring. Ponsel Stefan berdering. Dia memeriksa siapa yang menelpon, dan ternyata Pak Marwan. Dia mengira terjadi sesuatu pada Olivia, jadi dia cepat-cepat mengangkat telepon. Dan Stefan, temannya Non Olivia, Non Junia, datang. Untuk apa dia datang ke sana? Non Junia mengantar satu truk berisi ayam dan bebek untuk Non Olivia. Non Olivia bilang, dia telah kehilangan kebebasannya sekarang dan hanya bisa beternak ayam di villa untuk menghabiskan waktu. Stefan diam saja. Selain ayam dan bebek, ada juga kucing dan anjing. Anjingnya husky. Aku sudah mengingatkan Non Olivia kalau dan Stefan benar-benar nggak suka kalau ada hewan berbulu di rumah, tapi Non Olivia seperti nggak mendengarnya. Setelah hening sejenak, Stefan berkata, katakan pada Olivia, aku akan segera pulang sekarang, lalu beritahu Junia, jangan turunkan hewan-hewan itu dari dalam mobil untuk dulu, tunggu sampai aku kembali. Baik, setelah teleponnya ditutup, Stefan menghela napas dan menggumam, Olive, aku rela menerima semua ulahmu, tapi aku lebih ingin hidup bersamamu selamanya, bukannya saling menyiksa seperti ini. Dia memasukkan ponsel kembali ke saku celananya, lalu melihat ke pemandangan di kejauhan dan akhirnya membuat keputusan. Dia berbalik badan dan meninggalkan jendela tersebut, lalu melangkah keluar dari kantor. Selfie berdiri di depan pintu kantor sambil memegang setumpuk dokumen. Pak, Bapak yang harus membaca dokumen-dokumen ini sendiri, ujar Selfie. Bab 846. Stefan melirik tumpukan dokumen yang dipegang Selfie, dan berkata, bawa ke Kelvin dan minta dia mengurusnya. Kalau dia nggak berani mengambil keputusan, suruh dia cari nenek. Sekalian sampaikan padanya, aku mungkin akan jarang datang ke kantor dalam waktu dekat ini. Dia juga putra dari keluarga Aditama. Dia memang seharusnya membantu, mengambil sebagian bebanku dalam bisnis keluarga. Selfie mengangguk patuh. Apa presdir mereka ini akan melepaskan pekerjaannya dan fokus membujuk istrinya. Setelah memerintahkan Selfie, Stefan melangkah menuju lift. Beberapa menit kemudian, dia meninggalkan kantor Aditama Group naik mobil khusus miliknya. Pada saat yang sama, Selfie juga mengetuk pintu ruang kerja Kelvin dan menyampaikan pesan Stefan kepada wakil presdir mereka itu. Kelvin melihat tumpukan dokumen yang dipegang Selfie, dan berkata dengan cemberut, letakkan di sini, aku akan menyuruhmu datang mengambilnya kalau sudah selesai. Terima kasih, Pak Kelvin. Oh iya, Pak Stefan juga bilang dia akan jarang datang ke kantor untuk beberapa waktu ini. Pak Kelvin juga anak dari keluarga Aditama, jadi harus membantu meringankan bebannya dalam bisnis keluarga. Kelvin berkata dengan mengerti, aku mengerti. Kamu bisa kembali bekerja. Dia sudah punya firasat sebelumnya. Kakaknya akan mengalihkan beban pekerjaan ke pundaknya untuk mendapatkan kakak iparnya kembali. Dari 9 bersaudara, hanya dia dan kakaknya itu yang memiliki peran penting di kantor pusat, sementara adik-adik yang lain, ada yang mengelola kantor pusat, ada yang bertanggung jawab atas operasional hotel, dan ada yang sama sekali tidak bekerja di bisnis keluarga, melainkan memulai bisnis mereka sendiri. Jadi, kalau kakaknya sedang tidak ada waktu, dia yang harus turun tangan mengambil alih, siapa suruh dia masih bujangan. Dia dengar neneknya sedang mencarikan pacar untuknya akhir-akhir ini. Entah kenapa, Kelvin jadi merinding. Setelah jatuh cinta, kakaknya jadi kehilangan ketenangan. Dia lebih baik tetap melajang saja, deh. Kalau suatu hari nanti dia benar-benar ingin menikah, dia akan memberitahu pasangannya mengenai identitasnya yang sebenarnya. Dia tidak akan seperti kakaknya, yang menyembunyikan identitas. Bagaimanapun juga, apa yang terjadi pada Stefan telah menjadi pelajaran untuk adik-adiknya, sehingga mereka akan bersikap 100% jujur ketika berada dalam suatu hubungan di masa depan. Mereka tidak akan berani membohongi pasangan mereka sedikit pun. Reiki kembali setelah membeli makanan Stefan. Ketika mengetahui kalau Stefan sudah pergi dari kantor dengan tergesa-gesa, dia melihat makanan yang dia beli dan bergumam, kalau aku tahu dia nggak akan
Menunggu, aku akan mengirimkannya ke Junia. Ini semua makanan favorit Junia. Stefan kembali ke villa secepat mungkin. Begitu masuk, dia melihat sebuah truk besar diparkir di halaman. Truk itu penuh dengan kandang ayam, dan setiap kandangnya penuh dengan ayam dan bebek. Ketika berjalan melewati truk itu, dia mengerutkan keningnya karena bau busuk, dan lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Di ruang tengah, Olivia dan Junia sedang mengobrol. Namun, ketika mendengar langkah kaki Stefan, Olivia berhenti berbicara. Junia melihat Stefan masuk, bangkit dan menyapa dengan sopan, "Pak Stefan." "Bu Junia ada di sini." Stefan menanggapi sapaan Junia dengan lembut, lalu bertanya dengan sopan, "Bu Junia mau makan apa? Aku akan menyuruh orang menyiapkannya." "Terima kasih, Pak. Nggak perlu. Aku hanya mengantar beberapa hewan kecil untuk Olive." Olive bilang dia bosan di rumah, jadi dia ingin beternak ayam. Kalau ayam-ayam itu sudah besar, dia bisa menjualnya dan menghasilkan uang. Kalau ayam-ayamnya bertelur, dia juga bisa makan telur bergizi dari ayam yang dipelihara sendiri. Stefan memandangi istri tercintanya, namun Olivia mengabaikannya dengan ekspresi dingin. Dia menatap wanita itu untuk waktu yang lama, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Junia, "Terima kasih, Bu Junia. Nggak masalah kalau Olive ingin beternak ayam, tapi aku rasa nggak baik kalau dipelihara di sini. Keluargaku punya beberapa kebun. Kirim saja hewan-hewan ini ke kebun dan dipelihara di sana. Itu lebih baik." Dia berjalan ke hadapan Olivia. Junia tahu diri dan berpindah tempat. Stefan duduk di sebelah Olivia dan mencoba meraih tangan istrinya itu, tetapi wanita itu menepis tangannya. Bab 847. Stefan terlihat sedih, tapi reaksinya tidak seheboh kemarin. Dia berkata dengan lembut, "Olive, apakah kamu benar-benar ingin memelihara hewan-hewan itu? Kalau kamu mau, aku bisa meminta Pak Marwan untuk memimpin jalan. Kamu dan Junia bisa pergi melihat beberapa kebun milik keluarga kita. Kalau ada yang menurutmu cocok untuk beternak ayam, kamu bisa memelihara semua anak ayam itu di sana. Kalau mau memelihara sendiri juga boleh, atau kalau mau pekerja yang memelihara mereka juga boleh." Olivia mengerutkan kening dan berkata, "Waktu aku pergi ke rumahmu di tahun baru, aku nggak lihat ada kebun di sana. Ada banyak pohon buah yang ditanam di pegunungan di sebelah Villa Permai. Itulah kebunnya. Itu adalah rumah besar keluarga Aditama. Waktu tahun baru, kita tinggalnya di rumah lama." Ketika mendengar keluarga suaminya memiliki villa besar, Olivia tidak heran lagi. Keluarga terkaya di Mambera, sih. Mereka pasti bergelut di berbagai jenis bisnis, asalkan bisnis itu menghasilkan uang. "Kamu sudah memperbolehkanku keluar dari villa ini." Olivia baru menangkap maksud perkataan Stefan. Stefan menatapnya, dan dia juga menatap pria itu. Saat mata mereka bertemu, Olivia baru menyadari Stefan tampak kelelahan 2 hari ini. Saat dia merasa menderita, pria itu juga merasakan hal yang sama. "Olive, aku sudah meminta maaf berkali-kali, tapi aku masih ingin mengatakannya. Maaf, aku seharusnya nggak membohongimu selama itu, sehingga kamu jadi kehilangan kepercayaan padaku. Aku nggak memintamu untuk segera memaafkan aku, ataupun memintamu untuk menganggap semua itu nggak pernah terjadi. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku kesempatan untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Selain itu, jangan semudah itu bilang mau cerai, oke? Itu sangat menyakitkan. Mereka seharusnya mengungkit hal itu ketika benar-benar ingin bercerai. Kalau hanya sedang bertengkar juga mengungkit cerai, mereka akan sangat mudah menyakiti satu sama lain." Setelah terdiam beberapa saat, Olivia berkata dengan nada yang lebih lunak, "Aku kan lagi kacau sekarang, jadi apa yang kukatakan atau kuperbuat mungkin akan membuatku menyesal nanti. Stefan, aku juga nggak ingin mengatakan apa-apa padamu saat ini. Aku hanya berharap bisa meninggalkan tempat ini. Biarkan aku pulang untuk menenangkan diri. Aku juga perlu memikirkan untuk pernikahan kita ke depannya. Kamu nggak perlu takut aku melarikan diri setelah keluar dari pintu ini. Memangnya aku bisa melarikan diri kemana? Semua keluargaku ada di sini. Lagi pula, aku juga nggak akan menghindar. Menghindar nggak akan menyelesaikan masalah." Stefan mengangguk dengan berat hati dan berkata, "Pergilah dengan Junia. Aku juga butuh waktu untuk menenangkan diri." Setelah menatap pria itu sebentar,
Olivia berdiri dan berkata dengan nada yang jauh lebih lembut, kita sama-sama tenangkan diri. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalimat terakhirnya agak seperti pertanyaan. Dia takut Stefan akan menarik balik kata-katanya. Stefan juga berdiri, menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku antar kamu ke pintu. Olivia tidak menolak. Junia cukup terkejut. Dia tidak menyangka Stefan bisa menyadarinya. Tentu saja, itu adalah hal yang baik. Dia merasa senang untuk temannya. Olivia berjalan di depan, dan Stefan mengikuti di belakang, sementara Junia berjalan di belakang Stefan. Junia bisa melihat Stefan sangat tidak rela membiarkan Olivia pergi, tapi dia sudah membuat keputusan ini. Baginya, melepaskan Olivia itu sangat sulit. Namun, dia berhasil melakukannya. Poin untuk Stefan yang tadinya berkurang banyak jadi bertambah beberapa lagi. Pada saat ini, Odelina kebetulan membawa putranya datang ke sana. Dia melihat pintu gerbang villa terbuka, dan ada truk terparkir di dalam. Truk itu sepertinya berisi ayam dan bebek. Itu tidak penting. Yang penting adalah, dia melihat adiknya keluar. Stefan mengikuti adiknya dari belakang. Dia bisa melihat jelas ketidakrelaan, rasa sakit dan kebingungan di wajah pria itu. Olive. Odelina keluar dari mobil sambil menggendong putranya. Tante, Russell masih kecil dan tidak tahu masalah apa yang terjadi di antara orang dewasa. Ketika melihat Olivia, dia langsung menggeliat dan turun ke tanah, lalu berlari ke arah bibinya itu. Russell. Olivia juga sangat senang melihat keponakannya. Jelas-jelas baru sehari, tapi rasanya sudah 3 tahun. Dia jadi sangat merindukan keluarga dan teman-temannya setelah kehilangan kebebasannya selama 1 hari 1 malam. Cerita bersambung.